Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ultrasonografi atau yang biasa disebut USG. Bisa next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Trisha Jenis Kinetasari dengan NIM akhir 085. Saya Insani Kamil Hamdala dengan NIM akhir 059. Saya Dina Rendra Sindria dengan NIM akhir 062. Saya Afdalun Nasri dengan NIM akhir 060. Nah, oke di sini pendahuluannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang ultrasonografi atau disebut USG, yang mana adalah metode diagnostik medis yang memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menampilkan struktur dalam tubuh manusia. Jadi USG ini sangat penting dalam dunia medis karena mampu mendeteksi dini, memantau dan mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan tanpa memerlukan tindakan invasif. Nah, teknologi ini juga bekerja dengan mengirimkan gelombang suara ultrasonik melalui alat yang disebut transducer, yang kemudian menerima pantulan gelombang tersebut dari organ, jaringan, atau cairan dalam tubuh dan mengubahnya menjadi gambar. Nah, USG ini digunakan untuk memeriksa kehamilan, masalah organ dalam seperti hati, ginjal, kandung kemih, dan pankreas. Serta dalam pemeriksaan kardiovaskular, juga untuk memandu prosedur medis seperti biopsi. Nah, salah satu keunggulan utama dari USG adalah sifatnya yang non-invasif, sehingga tidak memerlukan sayatan atau penggunaan sinar X, yang menjadikannya metode yang lebih aman dan nyaman bagi pasien. Bisa di next. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama ada seperangkat alat USG, terus kemudian ada gel, dan kemudian ada tisu. Nah, jadi Baik, ada prosedur eksperimennya. Yang pertama, menekan tombol power pada pesawat USG, lalu biarkan beberapa waktu untuk boot up. Lalu setelah waktu boot up-nya, memulai penamaan data, dimulai dengan tekan tombol pasien, gunakan trackball dan keyboard untuk mengisi data pada sheet pasien. Lalu ketiga, sebelum menggunakan, pastikan prop transducer terpasang dengan baik. Lalu pastikan knop tidak kendor. Lalu selanjutnya untuk memulai melakukan pemeriksaan pertama-tama dengan memilih prop menu. Lalu untuk tipe linear baik untuk mendapatkan hasil resolusi yang lebih tinggi. Selanjutnya tipe convex atau curve untuk pemeriksaan struktur yang lebih dalam. 7 untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, oleskan gel pada pasien dan gunakan prop yang telah dipilih. Lalu jika ingin melakukan pengamatan dua dimensi, pilih tombol 2D. baik untuk prosedur lanjutannya yaitu nomor 9 pada awal pemeriksaan setting depth dan zoom dengan menggunakan tombol depth dan zoom. 10 untuk mengatur TGC atau time gain compensation, geser knop-knop ke kanan atau ke kiri, knop paling atas untuk titik yang teratas atau kurang dalam, semakin ke bawah semakin dalam. Ke-11, jika sudah mendapatkan visualisasi hasil USG yang diinginkan, kita dapat menekan tombol freeze, gunakan tombol store jika ingin menyimpan gambar. Nomor 12, pada hasil scan yang sudah di-freeze, kita dapat memberikan label pada hasil scan dengan cara menekan tombol penamaan atau ABC button, lalu beri penamaan dengan keyboard. 13, jika ingin melakukan pengukuran pada objek yang di-scan, gunakan tombol measure, gunakan trackball, dan tombol set untuk menentukan mark atau titik tanda agar dapat dilakukan pengukuran panjang atau lebar objek. Ke-14, untuk melakukan pengukuran volume pada ginjal, contohnya, lakukan pengukuran seperti di atas, hanya saja diperlukan 3 tipe pengukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, atau ini mengatur kedalaman atau volume. 15, setelah selesai melakukan pengamatan, matikan alat dengan menekan off tombol power. Oke, baik. Berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, ini saat kita sedang men-trace
yaitu saat rekam jantung sudah direkam, itu kita mengukur kayak lebar dari jantungnya itu seberapa, seperti itu. Lanjut, nah ini kita mengukur heart rate. Jadi jika sudah diukur heart rate-nya, itu nanti akan terlihat berapa heart rate yang akan terbaca pada layar USG. Next. Nah, berikutnya adalah distance, yaitu mengukur jarak berapa senti dari ukuran si jantungnya itu. Next. Selanjutnya nomor 4, seperti tadi ada di prosedur, yaitu kita mengukur volume atau kedalaman dari jantung tersebut, yaitu dengan membentuk garis-garis dan membentuk seperti segitiga. Next. Nah, yang terakhir kita mengukur jantung juga. Tentunya kita mengukur jarak juga dari jantung ini, tapi menggunakan metode elips. Next. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Jadi, seperti yang kita tahu, tadi kita itu mengamati organ jantung pada percobaan USG ini. Nah, pengamatan yang pertama itu terhadap kedalaman jantung naracoba. Jadi, kita akan menggunakan brightness mode atau mode B, sehingga nanti bakal muncul tuh skala-skala putih atau garis-garis putih. Nah, setelah memposisikan transducer yang telah diolesi oleh gel khusus pada letak jantung, akan diterapkan mode freeze untuk menyimpan gambar. Nah, setelah itu akan dilakukan pengukuran menggunakan measure dan distance untuk menandai titik yang akan diukur. Sehingga setelah di-set, layar akan menunjukkan pop-up berisi data dengan label distance. Nah, diketahui pada percobaan ini kedalaman jantung naracoba sebesar 5,52 cm. Kemudian, untuk percobaan kedua yaitu mengamati keliling dan luas area jantung naracoba menggunakan mode B atau brightness. Nah, untuk mengukur keliling dan luas area ini, dipilih menu elips dan layar, sehingga layar nanti akan menandai titik yang akan diukur sesuai ukuran jantung. Nah, setelah di-set, akan muncul pop-up dengan label circumference atau keliling jantung dan area atau luas jantung. Nah, pada percobaan ini, besar keliling dan luas jantung naracoba sebesar 30,86 cm dan 54,76 cm persegi. Selanjutnya, yang ketiga itu mengamati volume jantung naracoba. Ini juga menggunakan mode B. Untuk mengukur volume jantung, nanti praktikan akan menggunakan fitur measure dan memilih menu area distance dan menggunakan fungsi volume atau 3 distance yang artinya mencari volume dengan 3 dimensi. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Cobaan itu bakal diulang sebanyak 3 kali dengan arah atas dan bawah tegak lurus serta miring. Nah, setelah di-set, nanti akan memunculkan pop-up berisi data dengan label distance 1, distance 2, dan distance 3, serta volume. Distance 1, 2, dan 3 ini itu berisi eh, angka hasil dari panjang, lebar, dan tinggi. Volume itu adalah hasil dari 3 distance yang sudah kita ukur tadi secara otomatis. Nah, secara berurutan, hasil pengukurannya sebesar 5,51 cm, 8,44 cm, 7,94 cm, dan untuk volumenya 193,45 mili. Kemudian untuk eh, pengamatan pada heart rate, naracoba itu kita menggunakan mode M atau motion mode. Ini itu mode yang akan menghasilkan skala putih juga, tapi eh, ini akan memunculkan garis detak jantung dan juga suara detak jantungnya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan data yang cocok, itu akan di-freeze dan untuk mengarahkan sinar dari transducer pada sepanjang garis yang digunakan atau garis yang udah jelas banget gambarnya. Nah, nanti layar akan memunculkan echo atau garis horizontal yang sesuai dengan intensitas gelombang suara yang dipantulkan dan jarak antar garis. Nah, nanti juga akan muncul pop-up berisi data label time dan nilai heart rate. Setelah dilakukan uji coba, nilai pada waktunya atau periodenya itu sebesar 1,44 second dan heart rate-nya itu sebesar 83,11 BPM. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa USG atau ultrasonografi merupakan teknologi diagnostik medis yang menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur dalam tubuh manusia. Yang dimana USG memiliki prinsip kerja yaitu melibatkan penggunaan transducer yang mengirimkan dan menerima pantulan gelombang suara dari organ atau jaringan yang diperiksa, kemudian mengubahnya menjadi gambar.
USG ini sangat bermanfaat karena bersifat non-invasif, sehingga tidak memerlukan sayatan atau radiasi berbahaya. Dan biasanya USG sering digunakan untuk memeriksa kehamilan, organ dalam, serta kondisi kardiovaskular, dan dapat membantu prosedur seperti biopsi. Nah, hasil citra dari USG yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan fitur-fitur pengukuran seperti kedalaman, keliling luas, dan volume organ. Next. Sekian atas presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Boleh silakan Devita untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih Tere. Perkenalkan saya Devita dengan NIM akhir 057. Saya izin bertanya, bagaimana pengaruh kualitas dan pengalaman dari operator terhadap hasil citra USG dan apakah teknologi seperti AI itu dapat mengurangi ketergantungan pada faktor manusia? Terima kasih. Oke, terima kasih Devita. Mungkin pertanyaannya bisa kita tampung terlebih dahulu. Mungkin apa ada yang mau bertanya lagi? Boleh silakan Roshid. Baik, aku izin bertanya. Aku Rosid Muhammad dengan NIM akhir 026. Untuk apa dampak dari penggunaan berbagai mode USG, misalnya B-mode dan M-mode dalam diagnosis, dan kapan sebaiknya masing-masing mode itu digunakan? Terima kasih. Ya, terima kasih Roshid. Mungkin Dio silakan mulai bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin aku mau nanya tentang bagaimana cara USG memastikan pengukuran volume yang akurat pada organ seperti jantung ataupun ginjal, dan apa risiko kesalahan dari pengukuran tersebut. Baik, Dio, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebentar kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke. Di sini aku sebelumnya makasih buat Devita dengan NIM akhir 057 sudah bertanya. Di sini aku akan jawab pertanyaan dari Devita terkait bagaimana perbedaan hasil diagnosis USG dengan MRA atau CT scan dalam deteksi tumor. Nah, oh, salah ya. Pertanyaannya apa tadi, Dev? Boleh diulang? Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kualitas dan pengalaman operator terhadap hasil citra OSG? Dan apakah teknologi seperti AI itu dapat mengurangi ketergantungan pada faktor manusia? Itu pertanyaannya, Oke, Rina. oke. Terima kasih, Devita. Oke, jadi pengalaman operator terhadap hasil citra USG sama pengaruh AI ya. Jadi jawabannya itu kualitas hasil citra USG itu sangat bergantung pada keterampilan dari pengalaman operator. Jadi operator yang udah terlatih atau mampu mengatur parameter seperti kedalaman, zoom, dan tadi time gain compensation dengan lebih akurat itu bisa menyebabkan hasil citra yang lebih baik gitu loh. Terus untuk membersihkan transducer untuk mendapat gambar yang jelas. Nah, kekurangan pengalaman bisa mengakibatkan gambar yang buram, hasil yang kurang akurat, terutama pada kasus yang kompleks seperti jantung atau organ dalam lainnya. Nah, terus yang masalah AI tadi, itu tuh dapat membantu mengurangi ketergantungan pada faktor manusia dengan melakukan pengaturan otomatis pada parameter citra dan mengidentifikasi area-area penting secara real time. AI dapat melakukan segmentasi otomatis dan analisis citra dengan konsistensi yang lebih tinggi dibandingkan operator manusia, namun keterlibatan manusia masih diperlukan untuk pengambilan keputusan klinis yang komprehensif. Jadi kan kalau AI itu nggak bisa langsung harus diperintah dulu ya, nggak ada kayak keputusan yang langsung jelas gitu loh
dari kan yang bisa membuat keputusan langsung spontan itu adalah manusia. Jadi tetap diperlukan manusia, tapi juga dibantu oleh AI untuk segmentasinya yang lebih jelas. Gitu, Devita. Apakah sudah Terima menjawab? kasih Reina. Iya. Ya, sudah menjawab. Terima Sama-sama. kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dio mengenai bagaimana cara USG memastikan pengukuran volume yang akurat pada organ seperti jantung atau ginjal dan resiko kesalahan dari pengukuran. Nah, pengukuran volume pada organ itu bisa menggunakan fitur volume yang ada dalam USG, yaitu dengan metode 3 dimensi, dengan mengukur panjang, lebar, maupun kedalaman dengan cara menarik garis, yaitu dari titik satu titik ujung ke titik ujung lainnya, sehingga bisa menghasilkan jarak, yaitu panjang, lebar, dan juga kedalamannya. Nah, volume dihitung berdasarkan dari 3 pengukuran jarak pada organ tersebut, yaitu dari atas, kemudian dari panjangnya, atas ke bawah, yaitu terus dari lebarnya, yaitu dari samping ke ke samping, dan kemudian lingkaran melingkar. Kemudian yaitu resiko kesalahan pengukuran itu biasanya dapat muncul dari ketidakakuratan dalam penempatan tanda. Jadi pada titik-titik yang kita kasih dari ujung ke ujungnya itu bisa tidak akurat. Nah, itu karena posisi transducernya itu tidak stabil. Nah, kesalahan dalam pengaturan probe atau kesalahan manual dari operatornya itu dapat mempengaruhi hasil, sehingga dalam kasus ini tuh pengulangan pengukuran diperlukan untuk meminimalkan kesalahan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih. Oke. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan Rosid. Untuk pertanyaan Rosid, mohon dikoreksi kalau salah. Apa dampak dari penggunaan berbagai mode USG, misal B-mode, M-mode, dalam diagnosis dan kapan sebaiknya masing-masing mode digunakan? Benar nggak kira-kira? Sip. Betul, betul. Oke, di sini aku mau jawab. Jadi dari masing-masing mode USG itu memiliki fungsi yang spesifik tergantung dari struktur yang pengen kita analisis. Jadi misalnya mode B itu berarti mode brightness, di mana biasanya digunain untuk menghasilkan gambar 2 dimensi dari organ atau jaringan yang lebih statis, seperti mengukur luas dan volume jantung. Nah, lalu ada mode M atau motion, yang biasanya itu digunain untuk menangkap dinamika pergerakan, seperti mengukur denyut jantung secara real time, biasanya berwarna merah muda atau krem. Lalu pilihan mode yang tepat penting untuk memperoleh hasil diagnostik yang akurat. Sebagai contoh, untuk melihat dinamika pergerakan katup jantung, dirasa M-mode lebih efektif dibanding B-mode yang hanya menghasilkan gambar statis. Kira-kira ngejawab nggak? Sudah jelas, Afdal. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Aku mau tanya. Silakan Nadia untuk bertanya. Halo, suaraku kedengeran nggak? Teman-teman, kedengeran. Jadi aku mau tanya, eh, apakah ada resiko dari penggunaan USG dalam pengukuran volume organ secara berulang ya? Dan bagaimana sih cara memitigasi resiko ini? Terima kasih Nadia. Oke, mungkin aku bisa langsung jawab aja kali ya buat pertanyaan Nanas. Oke, jadi USG ini kan biasanya tuh memang ada alat yang paling aman karena tidak menggunakan radiasi ionisasi, jadi risiko biologisnya itu rendah.
Tapi kalau penggunaan berulang, terutama dalam mode yang menggunakan intensitas gelombang suara, itu yang lebih tinggi kayak Doppler atau kayak eh, efek-efek intensitas cahaya lainnya itu dapat berpotensi menyebabkan pemanasan jaringan lokal atau efek mekanik lainnya pada jaringan. Nah, untuk menghindari resiko ini atau kayak untuk memitigasi resiko ini, dokter itu harus memastikan bahwa USG yang dilakukan ini hanya jika diperlukan dan dengan pengaturan daya yang sesuai untuk mengurangi potensi efek biologis gitu, Nas. Sudah jelaskah? Sudah. Terima kasih, Chani. Oke, makasih juga. Baik, maaf. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan Devita untuk bertanya. Saya ingin bertanya lagi. Nama saya Devita dengan NIM akhir 057. Pertanyaan saya, seberapa besar pengaruh pengaturan parameter seperti DEP dan TGC pada kualitas visualisasi dan keakuratan diagnosis yang dibuat berdasarkan hasil USG? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin biar mempersingkat waktu, mungkin bisa aku jawab. Jadi, pengaruh dari pengaturan parameter, yaitu DEP dan TGC, pada kualitas visualisasi dan keakuratan diagnosis dari USG sendiri, yaitu pengaturan DEP-nya itu sangat penting untuk menyesuaikan kedalaman penetrasi gelombang suara, terutama ketika kita ingin memeriksa organ yang berada lebih dalam, seperti ginjal maupun jantung. Nah, namun jika DIP-nya tidak diatur dengan benar, gambar yang dihasilkan itu bisa kabur dan bagian organ yang pentingnya itu bisa terlewat. Nah, sementara untuk TGC, yaitu TGC itu namanya kepanjangan dari time gain compensation, yang dimana dia akan membantu menyesuaikan intensitas gelombang suara di berbagai kedalaman. Nah, TGC sendiri itu diatur dengan baik untuk memungkinkan detail yang lebih jelas di bagian yang lebih dalam tanpa terlalu terang ataupun terlalu gelap pada permukaannya. Nah, pengaturannya yang tidak tepat itu dapat menyebabkan bagian tertentu dari gambar itu menjadi tidak terlihat atau detail-detail yang penting itu jadi tidak tertangkap dengan baik. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Tiri. Terima kasih. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok A3 dari kelas ETBT 1 akan mempresentasikan tentang ultrasonografi atau USG. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A3. Saya Devita Rotolaini dengan NIM akhir 057 dan teman-teman saya. Dan Sid Muhammad dari NIM 026, terus Dio Wiratama dengan NIM akhir 054, dan terakhir Nadia Tasya Kusumawati dengan NIM akhir 086. Next. Selanjutnya, pendahuluan. Ultrasonografi atau USG adalah alat pemeriksaan dan menggunakan ultrason atau gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer. Ultrasonografi berfungsi untuk melihat struktur tubuh manusia dengan gelombang suara yang tinggi dan non-invasif atau tidak perlu sayatan. USG ini digunakan pada kasus pemeriksaan kehamilan, kondisi masalah jantung, hati, ginjal, kandung kemih, pankreas, dan kardiovaskular, serta membantu prosedur medis seperti biopsi.
Perangkat USG itu terdiri dari transducer, generator pulsa, pemancar, amplifier, kompensasi, unit kontrol untuk pemfokusan, prosesor digital, dan sistem tampilan. Penggunaan USG itu dapat digunakan pada organ jantung, karena di praktikum ini kita itu nyobanya di jantung. Jantung itu terdiri dari 4 ruang yang disusun menjadi 2 pompa, yaitu kanan dan kiri, untuk mengalirkan darah ke sirkulasi sistemik dan pulmonar. Metode yang digunakan untuk mengukur jantung itu melibatkan dua mode, yaitu mode B atau brightness mode untuk pencitraan struktural dan mode M atau motion mode untuk evaluasi pergerakan dinding jantung dan katup. Mode B ini digunakan untuk mengukur area, volume, jarak, dan ketebalan jantung. Sedangkan pada mode M itu digunakan untuk gerakan jantung seperti heart rate dan suaranya. Mode M itu juga memungkinkan visualisasi gerakan dinding jantung secara real time dan dapat diikuti dengan suara detak jantung. Next. Prinsip kerja dari USG itu menggunakan gelombang suara ultra dengan frekuensi 1-15 MHz yang dihasilkan oleh medan listrik dan kristal piezoelektrik. Generator pulsa menghasilkan gelombang listrik yang diubah oleh transducer menjadi gelombang suara. Ketika gelombang mengenai jaringan dengan impedansi akustik tertentu, suara yang dipantulkan sebagai eko. Eko yang lebih jauh memiliki intensitas lebih lemah. Pantulan ini ditangkap oleh transducer dan diperkuat oleh amplifier dan ditampilkan sebagai gambar di layar monitor USG. Next. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mengenalkan USG dan memahami cara kerja perangkat tersebut serta bagaimana pembacaan citra hasil pemeriksaan USG tersebut. Next. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah ultrasonografi atau USG bermerek Endo. Kemudian ada tisu, kemudian ada gel, ultrasonic gel, dan juga manusia sebagai bahan praktikannya. Kemudian prosedur kerjanya pertama adalah tekan power pada USG. Kemudian untuk mulai penamaan data, tekan tombol pasien, gunakan trackball dan keyboard yang tersedia pada USG untuk mengisi data pada sheet pasien. Sebelum menggunakan USG, pastikan prop transducer terpasang dengan baik dan pastikan knob tidak kendor. Kemudian untuk memulai melakukan pemeriksaan, pertama-tama pilih prop menu, kemudian tipe linear baik untuk mendapatkan hasil resolusi yang tinggi. Kemudian tipe convex atau curve untuk pemeriksaan struktur yang lebih dalam. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, oleskan gel pada pasien dan gunakan prop yang telah dipilih. 8. Jika ingin melakukan pengamatan 2 dimensi, pilih tombol 2D. Kemudian pada awal pemeriksaan setting, deep dan zoom dengan menggunakan tombol deep dan zoom. Kemudian untuk mengatur time gain compensation, geser knob ke kanan atau ke kiri, knob paling atas untuk titik yang teratas, semakin ke bawah akan semakin dalam. Kemudian jika sudah mendapatkan visualisasi hasil USG, yang diinginkan kita dapat menekan tombol freeze untuk nge-freeze gambarnya, dan tombol store jika ingin menyimpan gambar. Kemudian pada hasil scan yang sudah di-freeze, kita dapat memberikan label pada hasil scan dengan cara menekan tombol penamaan ABC button. Lalu beri penamaan dengan keyboard. Kemudian jika ingin melakukan pengukuran pada objek yang sudah di-scan dan di-freeze, gunakan tombol measure, gunakan trackball dan tombol set untuk menentukan mark atau titik tanda agar dapat dilakukan pengukuran panjang ataupun lebar dari objek yang diukur. Kemudian untuk melakukan pengukuran volume pada ginjal contohnya, lakukan pengukuran seperti diperlukan tipe pengukuran seperti panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian setelah selesai melakukan pengamatan, matikan alat dengan menekan tombol off power. Oke, kemudian ini adalah hasil data yang kita peroleh kemarin. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah USG B model, dan yang di sebelah kanan ini
merupakan pengukuran dimensi dari jantung. Jadi kemarin kita meng-USG jantung. Mungkin bisa next. Oke, selanjutnya ini yang sebelah kiri ini adalah pengukuran dari detak jantungnya, dan yang sebelah kanan ini penggambaran dari USG suara jantung. Jadi kemarin kita tuh bisa mendengarkan suara dari detak jantung yang kita USG. Lanjut. Oke, untuk pembahasannya sendiri, jadi yang pertama ini kan menggunakan B-mode. Jadi B-mode ini merupakan mode untuk mengambil gambar 2D berdasarkan arah probe. Jadi jika probenya ini diarahkan secara horizontal, maka jantung yang dihasilkan akan menampilkan bagian atas dari jantung. Nah, sedangkan ketika probenya itu diarahkan secara vertikal, maka jantung akan menampilkan bagian samping. Kemudian terdapat beberapa jenis B-mode, yaitu B1 untuk menampilkan satu gambar, B2 untuk 2 gambar, dan B4 untuk 4 gambar. Hal ini dilakukan untuk membandingkan beberapa gambar dari hasil. Oke, untuk pada B-mode sendiri kita dapat melakukan beberapa pengukuran untuk objeknya yang telah kita scan. Pada percobaan yang kami lakukan, kami mendapatkan panjang dari jantung dengan menggunakan distance sebesar 9,57 cm dan lebar dengan menggunakan distance juga dengan nilai 5,84 cm. Kemudian mencari keliling jantung dengan menggunakan circumference area yaitu 26,15 cm. Kemudian volume jantung dengan menggunakan 3 distance yaitu 240,68 ml, dan berdasarkan Gray anatomy, ukuran dari jantung yang kami dapatkan lebih kecil dari jantung dewasa normal. Next. Oke, selanjutnya pada bagian motion mode atau M-mode, kita dapat menampilkan gelombang yang dihasilkan dari gerakan jantung. Dapat dilihat di bagian kanan itu, kita mengukurnya dari puncak ke puncak untuk mendapatkan beberapa pengukuran. Gelombang dari gerakan tersebut kita menghasilkan bentuk yang dapat mengukur detak jantung. Dengan mengukur jarak puncak ke puncak, kita dapat mengetahui detak jantung sebesar 185,08 bpm. Selain memasukkan gelombang berdasarkan gerakan jantung, M-mode juga dapat memasukkan gelombang suara berdasarkan gerakan jantung. Dari gelombang suara tersebut dapat ditampilkan banyak data seperti pressure, detak jantung yang didapatkan pada percobaan ini kami mendapatkan 2 kali lebih besar daripada detak jantung normal. Next. Oke, kesimpulan pertama, ultrasonografi merupakan alat pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound yang dipancarkan oleh transducer. Kemudian kedua, B-mode merupakan mode untuk menghasilkan gambar untuk menampilkan objek dalam tubuh. Terdapat beberapa pengukuran seperti panjang, lebar, dan volume objek. Kemudian yang ketiga, M-mode atau motion mode merupakan mode untuk menghasilkan gerakan dari objek yang menghasilkan data berupa gelombang gerak. Terdapat beberapa pengukuran seperti detak jantung dan suara dari jantung. Next. Oke, mungkin untuk presentasi itu kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Untuk kelompok A4, apakah ada pertanyaan? Oke, Sani, silakan. Aku mau nanya, eh boleh dijelasin nggak perbedaan hasil diagnosis dari USG dengan MRI atau CT scan dalam mendeteksi tumor? Terus juga kalau boleh ditanya juga faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akurasi USG dibandingkan modalitas citra lainnya itu apa? Makasih, itu aja sih. Oke, Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi untuk tadi kan pertanyaannya ini ya, bagaimana sih
perbedaan hasil diagnosis USG dengan MRI atau CT scan dalam mendeteksi tumor. Terus tadi faktornya yang mempengaruhi tingkat dibandingkan modalitas pencitraan lainnya gitu kan. Nah, aku izin jawab. Jadi USG itu lebih unggul untuk mendeteksi jaringan lunak dan cairan, seperti pada organ dalam atau kehamilan. Tetapi memiliki keterbatasan untuk melihat jaringan tulang dan gas. Jadi MRI dan CT scan ini lebih akurat untuk mendeteksi tumor kecil atau area dengan struktur kompleks seperti otak dan paru-paru. Kemudian untuk akurasi USG dapat dipengaruhi oleh operator, kualitas alat, dan kondisi pasien. Apakah sudah menjawab, Sani? Oke, makasih banyak Nas. Udah cukup menjawab. Oke, terima kasih Nana atas jawabannya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oke, Tere, dipersilakan. Bisa aku izin bertanya mengenai apa saja keuntungan dan resiko yang memungkinkan muncul akibat penggunaan dari USG tersebut dalam pemeriksaan ibu hamil? Dan apakah selalu etis untuk melakukan USG 4 dimensi hanya untuk tujuannya non-medis? Terima kasih. Oke, mungkin dari kelompok A3 ada yang bisa menjawab. Mungkin aku izin jawab dari pertanyaan Tere. Tadi pertanyaannya keuntungan dan risiko yang muncul akibat penggunaan USG secara luas pemeriksaan ibu hamil rutin ya. Kemudian ya itu aku izin jawab mungkin dari USG sendiri itu aman karena nggak menciptakan radiasi untuk pengetahuan perkembangan janin dan deteksi dini masalah pada janin itu USG diperlukan untuk ibu hamil. Tapi jika berlebihan ataupun tanpa indikasi medis mungkin tidak disarankan karena mungkin bisa menjadi dilema etis karena menambah biaya tanpa manfaat klinis bagi si pemeriksa ataupun pasien. Mungkin itu jawaban dari aku. Apakah menjawab dari Sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Dio atas jawabannya. Ya, mungkin Afdal bisa bertanya. Oke, terima kasih kesempatannya. Di sini aku menanya, misalnya ada suatu kasus nih, seorang pasien dengan gejala nyeri perut mendadak melakukan pemeriksaan USG. Namun hasilnya tidak jelas gas di saluran pencernaan. Nah, jadi aku menanya alternatif apa yang dapat dilakukan oleh dokter untuk memastikan diagnosis yang akurat. Oke, terima kasih Afdal atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok A3 bisa menjawab pertanyaan Afdal. Izin menjawab pertanyaan dari Afdal. Tadi kan pertanyaannya seorang pasien dengan gejala nyeri perut mendadak melakukan pemeriksaan USG. Namun hasilnya itu nggak jelas karena banyaknya gas di saluran pencernaan. Terus apa solusi alternatifnya dari dokter kan? Nah, alternatif yang bisa dilakukan itu dari seorang dokter meminta pasien untuk puasa. Puasa ini gunanya untuk mengurangi gas di perut atau bisa menggunakan modalitas lain seperti CT scan atau MRI. Pemeriksaan USG ulang dengan prop atau sudut yang berbeda juga dapat membantu memperoleh gambaran yang lebih jelas. Apakah menjawab, Afdal? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Oke, dipersilakan Reina untuk bertanya.
Oke, sebelumnya nama saya Dinara Inara Sendirian dengan NIM akhir 062. Di sini aku mau nanyain kan di USG itu seperti yang kita tahu kan biasanya digunakan untuk itu ya mendeteksi janin kan. Jadi kayak di bidang kebidanan. Nah, itu kan selain itu ternyata USG juga digunakan di bidang kardiologi, ortopedi, sama anestesi. Nah, untuk di bidang-bidang tersebut itu kan berbeda-beda. Dalam penggunaan USG kan juga pastinya berbeda-beda ya di bidang tersebut. Itu apa sih tantangannya dan terus ada bedanya nggak dalam pencitraannya di berbagai bidang tersebut? Makasih. Oke, terima kasih. Mungkin aku izin menjawab untuk tadi dari kardiologi, ortopedi, dan anestesi. Untuk kardiologi sendiri kita USG digunakan untuk ekokardiografi untuk memeriksa fungsi jantung dan tantangannya sendiri seperti memvisualisasikan struktur jantung yang bergerak cepat. Kemudian untuk ortopedi atau tulang kita membantu menilai jaringan lunak dan otot di sekitar sendi dan tantangan utamanya adalah keterbatasan penetrasi pada tulang. Dan yang terakhir itu anestesi. USG dapat memandu penyuntikan anestesi regional dan tantangannya adalah memvisualisasikan jarum dengan akurat selama prosedur. Untuk Reina, apakah menjawab pertanyaan? Makasih. Oke, mungkin uh, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke, Sani dipersilakan untuk bertanya. Aku mau nanya, kan kita nih makin maju ya generasi ini. Terus dan udah mulai masuk ke zaman di mana banyak penggunaan AI. Nah, kalau misalnya mungkin aku bisa nanya pengaruh AI, pengaruh AI dalam teknologi ESG ini ke depannya, atau mungkin kalian ada nggak inovasi-inovasi eh, atau prediksi untuk perkembangan USG ini dalam beberapa tahun ke depan? Terus seberapa akurat sih USG yang sekarang dan seberapa efisien USG yang sekarang? Gitu mungkin. Makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Insani. Mungkin dari kelompok A3 bisa menjawab pertanyaan. Ya, mungkin aku izin jawab pertanyaan dari Insani. Tadi penggunaan AI di USG, kemudian mungkin dari kitanya apa prediksi USG di mana bentuknya ke depannya. Kemudian tadi apakah pengukuran USG pada sekarang udah akurat atau belum? Mungkin aku menjawab dari penggunaan AI ya. Mungkin AI pasti sangat membantu dalam pemrosesan hasil dari USG, baik dari interaksi gambar ataupun dapat mengurangi kesalahan dari manusia. Tes ini ada suaranya nggak? Ada, oke. Aku lanjut. Mungkin tadi AI bisa mengurangi kesalahan dari manusia dalam pengukuran USG. Kemudian penggunaan AI juga dapat mempercepat pemrosesan dari USG tersebut. Mungkin bagaimana bentuk USG ke depannya mungkin yang aku pikirin USG itu bisa lebih portable lagi kan karena yang kita lihat sekarang USG itu eh, barangnya besar dan tidak portable. Jadi kemungkinan besar untuk beberapa tahun ke depan mungkin adanya penggunaan AI dan inovasi-inovasi yang ke depannya mungkin USG mungkin akan lebih efisien dan juga lebih akurat dan juga lebih portable. Kemudian menurut dan juga pengukuran dari USG untuk sekarang menurut aku itu udah bagus, udah udah akurat. Tapi ada beberapa yang belum bisa diukur dari USG dan mungkin kedepannya inovasi-inovasi mengenai USG akan membantu USG untuk menampilkan pengukuran-pengukuran yang sekarang mungkin belum dapat diukur ataupun tidak akurat dalam pengukurannya. Mungkin sekian. Misalnya apakah menjawab? Cukup menjawab sekali. Bagus banget. Makasih dia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja untuk sesi pertanyaan
dari kelompok A3. Mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.